Dalam perjalanan pulang, Vivian yang mengemudi, wanita tua itu duduk di co-driver. Glenn dan Arkan tersungkur di kursi belakang, terikat sabuk pengaman. Di dalam mobil, wanita tua itu terus menangis sambil bergumam, keluarga Haris sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Arkan juga meneteskan air mata dan memarahi dengan gigi terkatup, Rika yang bau itu. Brengsek, keluarga kita telah hancur olehnya. Kesempatan seluruh keluarga untuk berdiri telah dirusak olehnya. Glenn juga mengertakkan gigi, dan berkata dengan dingin, saat aku sembuh, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk menghapusnya. Jika aku tidak membalas dendam, aku, Glenn Haris, akan bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia. Arkan berkata tanpa ragu, ayah, hitung aku saat itu. Aku juga menginginkan nyawanya. Cukup. Vivian yang sedang menyetir tiba-tiba membalikkan mobilnya. Berhenti di pinggir jalan, berteriak marah, dan menegur, kamu tidak punya ingatan yang panjang? Apakah kamu lupa bagaimana kamu lumpuh? Beraninya kau mengganggunya? Ketika ayah dan anak mendengar ini, langsung layu. Alasan mengapa mereka lumpuh adalah karena mereka ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Rika. Tetapi tanpa diduga, Cynthia juga diikat di salon kecantikan secara tidak sengaja, dan akhirnya tangan dan kaki mereka diamputasi. Arkan mengenang saat itu, meskipun dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya, dia masih bergumam sedikit tidak puas, pokoknya, aku tidak bisa menelan nafas ini. Asal, keluarga kita bisa menjadi miliarder. Mungkin itu akan bernilai miliaran dalam beberapa tahun. Tapi biarkan Rika melakukan ini, semuanya kacau. Bagaimana kau bisa membiarkanku berdamai? Vivian berkata dengan sangat serius, Kak, jangan melamun di sini. Aku sudah lama mengatakan bahwa streaming langsung yang dibuat ibu adalah petir, dan itu akan meledak cepat atau lambat. Dan nanti meledak, semakin kuat jadinya. Apakah kau tahu mengapa kau dan ayah bisa keluar hari ini? Itu karena badai datang lebih awal. Dan kamu benar-benar lumpuh di tempat tidur. Jika kau mengikuti apa yang dikatakan ibu dalam video dan berpura-pura sakit parah. Lalu jika ibu harus dihukum, kalian berdua harus masuk juga. Saat itu, ketika orang masuk penjara, semua uang yang mereka hasilkan akan disita. Arkan berkata dengan marah, terlalu banyak orang yang menjual kesengsaraan dan barang siaran langsung. Aku tidak melihat ada yang ditangkap. Vivian berkata dengan marah, bukankah dia ditangkap sekarang? Apa kau masih ingin menunggu dirimu tertangkap juga? Arkan berkata dengan marah, Vivian, aku kakakmu. Kenapa kau berusaha keras untuk membenciku? Vivian berkata dengan nada yang sangat tidak puas, Kak, jika kau masih sangat tidak kompeten di masa depan, maka aku tidak akan peduli denganmu. Setelah selesai berbicara, dia menaikkan volumenya lagi, dan berkata, jika tidak ada seorang pun di keluarga yang berhasil, maka aku akan pindah dari rumah besok, dan tidak ada yang akan peduli dengan kalian di masa depan, berkata dengan cepat, Vivian, jangan marah. Ini bukan 1 atau 2 hari kakakmu tidak kompeten. Jangan ikuti dia seperti itu. Vivian menghela nafas, dan berkata dengan marah, Ayah, aku sudah membujuk ibu untuk tidak menggunakan otak bengkok seperti itu demi uang. Ketika kau menargetkan bibi kedua saat itu, akhirnya sudah cukup menyedihkan jangan membuat kesalahan yang sama lagi, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku memberitahumu pada saat itu bahwa penghasilanku menjadi lebih baik. Kamu dan kakak belum bisa mendapatkan perawatan yang baik sebelumnya, yang banyak tertunda, tapi sekarang aku punya uang, aku bisa mengirimmu ke rumah sakit untuk perawatan dan pemulihan yang tepat. Tetapi ibu hanya ingin membuatmu tetap di sisinya untuk menyiarkan langsung ke Malangan, dan akibatnya, kalian berdua belum pulih dari luka-lukamu, dan dia telah membuang dirinya sendiri. Ke dalam ini, Glenn juga menghela nafas sedih. Vivian, kamu benar. Vivian terdiam sesaat,
Seolah-olah dia telah membuat suatu keputusan. Dia tiba-tiba menyalakan kembali mobilnya, berbelok ke kanan di persimpangan berikutnya di mana dia harus berjalan lurus, dan kemudian berkata, "Lupakan. Aku akan mengirim kalian berdua ke rumah sakit sekarang. Kalian berdua harus menyembuhkan luka kalian dengan cepat, dan setelah kalian pulih, keluarlah dan cari pekerjaan yang serius." Glenn mengangguk dan berkata dengan sedih, "Sejujurnya, ayah telah berbaring di tempat tidur selama setengah tahun, dan ayah menjadi gila. Ayah akan pergi mencari pekerjaan setelah ayah sembuh." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Arkan lagi, dan berkata, "Arkan, kamu telah bermain-main selama separuh hidupmu, saatnya untuk melakukan sesuatu. Saat waktunya tiba, kita berdua akan mencari pekerjaan bersama, dan tidak satu pun dari kita yang bisa duduk diam di rumah dan makan makanan gratis." Arkan juga tahu bahwa mimpinya menjadi generasi kedua yang kaya telah hancur, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, tersedak, dan berkata, "Aku tahu ayah, aku akan bekerja keras saat aku sembuh dari cederaku." Nyonya Haris adalah orang yang baik. Dia tahu Diana tidak bisa berdiri sekarang, dan dia mungkin harus bergantung pada Vivian di masa depan. Selain itu, melihat putra dan cucunya telah mengungkapkan pendapatnya kepada Vivian, dia buru-buru berkata kepada Vivian, "Vivian, kenapa nenek tidak pergi ke supermarket untuk mencari pekerjaan, meski aku masih menarik kantong plastik untuk orang lain? Setidaknya aku bisa berbagi penghasilan dengan keluarga." Vivian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Nenek, jangan pergi bekerja lagi, kamu sudah sangat tua, dan penghasilanku saat ini cukup untuk menghidupimu, jadi kamu tinggal di rumah dan jaga dirimu sendiri." Wanita tua itu menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan pada saat yang sama dia sedikit bersyukur, lagi pula dia sudah tua, dan akan sulit baginya untuk beradaptasi untuk bekerja lagi. Tidak ada seorang pun di usia ini yang ingin mencari nafkah lagi, dan wanita tua itu juga sama. Dan ketika dia mendengar bahwa cucunya bersedia menafkahinya, dia sangat puas. Namun, nada suara Vivian tiba-tiba menjadi serius saat ini, dan dia berkata dengan serius, "Nenek, ada yang ingin aku katakan dulu. Kai tidak boleh terlibat dalam pemikiran picik tentang politik keluarga saat kau berada di rumah mulai sekarang." Wanita tua itu dengan cepat membantah, "Vivian, nenek tidak terlibat dalam politik keluarga apapun." Vivian berkata dengan serius, "Nenek, ketika kakek masih di sana, kami cukup bersatu. Dia memperlakukan ayah dan paman keduaku seperti semangkuk air. Kakek tidak akan menunjukkan preferensi untukku, saudara laki-lakiku, atau saudara perempuan Alena, tetapi setelah kakek pergi, Kai mengambil alih keluarga Haris dan segera mulai mengisolasi keluarga paman kedua. Dengan orang tuaku dan saudara laki-lakiku dan aku, tidak hanya satu keluarga menjadi dua keluarga, bahkan bisnis keluarga Haris anjlok. Belakangan, perusahaan bangkrut dan tutup, bahkan rumahnya pun hilang, jadi sekarang kita hanya bisa mengandalkan orang lain." Usai berbicara, Vivian langsung menambahkan, "Tentu saja, ini bukan tanggung jawabmu sendiri. Ayah, ibu, saudara laki-lakiku dan aku semua bertanggung jawab. Aku masih muda dan cuek pada saat itu, dan aku mengincar saudari Alena dan ipar laki-laki di mana-mana. Aku melakukan banyak kesalahan dan mengambil banyak jalan memutar. Untungnya, aku sekarang tahu di mana kesalahanku, dan aku telah berubah pikiran dan memulai hidup baru. Oleh karena itu, karirku sekarang terus meningkat. Jika keluarga kita bisa menyadari kesalahan yang kita buat saat itu, lakukan koreksi yang baik di masa depan, dan hari-hari di masa depan pasti akan lebih baik." Wanita tua itu memiliki ekspresi malu, tetapi dia juga berkata dengan sedikit marah, "Aku menargetkan keluarga paman keduamu pada awalnya, terutama karena Alena penuh pemberontakan. Aku ingin dia menceraikan Tama,
tapi dia tidak mau mendengarkan. Vivian segera berkata dengan suara dingin, "Untungnya, Alena tidak mendengarkanmu. Jika dia mendengarkanmu dan menceraikan Tama dan menikah dengan keluarga Ziudit, maka dia akan menikah dengan orang itu sekarang. Aku khawatir mereka tidak seperti kita. Meskipun keluarga Ziudit pada awalnya bagus, mereka bangkrut sejak lama. Nenek tidak tahu ini, dan lihat betapa bahagianya Alena sekarang. Villa yang mereka tinggali bukanlah sedekah dari orang lain. Dan iparku juga seorang tokoh terkemuka di kota. Dengan adanya dia, tidak ada yang berani menggertak keluarga Alena." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.